Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Kita ada 3 anggota, yaitu saya, Rido, Sandi, dan Rizky. Pendahuluan yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snake Hurgronje ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Mujarat India. Yang kedua, teori Makkah atau Arabia. Masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah. Melalui para jamaah haji dan perziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang dibangun oleh Hussein Jaya di Ningrat. Ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Islam pertama kali masuk melalui para wali dari Pulau Jawa, yakni Sunan Prapen pada sekitar abad berapa? Setelah runtuhnya Majapahit. Para wali tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi akulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat. Karena para penyebar tersebut memanfaatkan adat istiadat untuk mempermudah penyampaian Islam. Kitab-kitab ajaran agama pada masa itu ditulis ulang dalam bahasa Jawa kuno. Bahkan syahadat bagi para penganut Wetotulo dilengkapi dengan kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Pada masa itu yang diwajibkan untuk melakukan peribadatan adalah para pemangku adat saja. Perkembangan agama Islam di NTT sejak abad ke-16. Pada abad ke-16 muncul kerajaan Gowa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pengislaman dari Jawa di sini tidak begitu berhasil. Akan tetapi berkat usaha seorang ulama asal Minangkabau pada abad ke-17, Raja Gowa itu akhirnya memeluk agama Islam juga. Nah, atas kegiatan orang-orang Bugis, maka Islam masuk pula di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, juga beberapa pulau di Nusa Tenggara. Dengan meluasnya kekuasaan kerajaan Talo dan Goa di Nusa Tenggara Timur, maka masuklah agama Islam di Nusa Tenggara Timur. Selain pengaruh dari Sulawesi Selatan, masuknya agama Islam di NTT disebabkan pula oleh masuknya orang-orang yang beragama Islam dari Ternate, Maluku ke daerah ini. Menurut cerita rakyat di Pulau Alor, pembawa agama Islam yang pertama ke Pulau Alor adalah Ju Gogo, Ima Gogo, Salema Gogo, Yang Gogo, Abdullah, dan Mukhtar yang berasal dari Ternate, Maluku. Setelah masuknya agama Islam ke Pulau Solor sekitar abad ke-1, maka dengan perantaraan orang-orang yang beragama Islam dari Solor, agama Islam masuk ke Batu Besi, Kupang sekitar tahun 1613. Melalui komunikasi laut, agama Islam berhasil dikembangkan di daerah-daerah pesisir Kabupaten Kupang yang strategis letaknya, sehingga terbentuknya masyarakat Islam di Kupang pada mulanya terjadi di daerah pesisir. Kesimpulannya, yang pertama, Islam masuk ke daerah Nusa Tenggara, Lombok, sekitar abad ke-16. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Nomor 2, Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Kerajaan Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya yang pertama masuk Islam ialah Rumah Tama Bata Wada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair 1611 sampai 1640. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara semakin runtuh karena kedatangan Belanda termasuk tekanan dari FOC. Ketiga, cara penyebaran Islam di Nusa Tenggara adalah melalui dakwah para ulama atau kiai. Rosarium, Wetu Telu atau sholat sebanyak 3 kali sehari semalam. Penutup. Kesimpulan. Islam masuk ke daerah Nusa Tenggara atau Lombok sekitar abad ke-16. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra Sunan Giri. 2. Cara penyebaran Islam di Nusa Tenggara adalah melalui dakwah para ulama atau kiai. B. Saran. Hendaknya sejarah perkembangan dan masuknya Islam ke Nusa Tenggara dijadikan pelajaran dalam menyebarkan Islam selanjutnya. 2. Metode dakwah Islam penyebaran Islam di Nusa Tenggara merupakan metode yang efektif sehingga perlu dilestarikan. 3.
Sebab-sebab keruntuhan kerajaan Islam di Nusa Tenggara harus dijadikan pelajaran untuk dapat mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Sebab dari sejarah tersebut dapat diketahui cara untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara. Sekian dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Proses masuknya agama Islam di Nusa Tenggara Timur dilatar belakangi oleh perdagangan internasional yang sudah terjalin sejak abad ke-10. Sebelum kita membahas apa sih yang melatar belakangi Islam masuk ke Nusa Tenggara Timur, perlu kita ketahui bahwa Nusantara saat itu telah menjalin perdagangan dengan bangsa lain seperti Cina, India, Persia, dan Arab. Bahkan wilayah Nusantara menjadi jalur sutra perdagangan sebab wilayahnya yang strategis untuk dijadikan berlabuhnya kapal-kapal dagang serta menjadi penyetok barang dagang itu. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur ini mulai menjadi incaran dari pedagang-pedagang dari Cina dan India. Di abad ke-14, setelah Pulau Timur dipenuhi dengan permintaan kayu cendana, terbentuklah pelabuhan yang cukup, yaitu Pulau Solor yang menjadi tempat para pedagang menukarkan barang yang mereka bawa seperti logam dan perak. Pada abad ke-14, Nusa Tenggara Timur mulai ramai dikunjungi oleh pedagang, dan di antara para pedagang tersebut, selain berdagang juga memiliki tujuan lain, yaitu dengan menyebarkan agama Islam ke penduduk lokal Nusantara.